Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marliana Dewi, MPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan mengenai RPS atau rencana pembelajaran. Di sini yang pertama saya akan memaparkan mengenai identitas mata kuliah. Identitas mata kuliahnya adalah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah MKDU. Bobot 2 SKS di semester 2. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama menguasai konsep dasar berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menguasai teori ejaan, kalimat efektif, paragraf, teknik penyusunan karya ilmiah, teknik pengutipan dan teknik penyusunan artikel untuk jurnal sesuai program studi masing-masing. Dan ketiga, mampu menyusun karya tulis ilmiah berupa makalah dan artikel untuk jurnal yang mendukung latar belakang keilmuan masing-masing. Deskripsi singkat mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa sebagai insan akademik di perguruan tinggi dituntut untuk mampu berpendapat, bertanya, berdiskusi, berargumentasi, berpresentasi, menyanggah, bahkan mengakses dan mentransformasi pengetahuan dengan bahasa tinggi tingkat baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemahaman tentang bahasa Indonesia dengan aspek-aspeknya serta aplikasinya. Oleh karena itu, mata kuliah Bahasa Indonesia meliputi teori, kompetensi, dan praktek berbahasa performansi, khususnya menulis dan berbicara. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama, rencana perkuliahan, memanfaatkan perkuliahan atau manfaat perkuliahan, tujuan perkuliahan, ruang lingkup mata kuliah, dan kebijakan-kebijakan perkuliahan. Sejarah bahasa Indonesia, hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedua, laras dan ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia. Keempat, kalimat efektif. Kelima, paragraf. Dan yang keenam, ujian tengah semester. Dan dilanjutkan lagi, materi selanjutnya adalah karya tulis ilmiah, teknik pengutipan dan menyusun artikel untuk jurnal. Dan terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, di sini juga ada daftar referensi. Yang utama adalah referensi dikti mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dan didukung oleh buku pokoknya menulis, lalu juga cermat berbahasa Indonesia, dan juga penulisan karya ilmiah, dan juga tata bahasa praktis bahasa Indonesia, lalu juga kamus besar bahasa Indonesia, dan juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, lalu juga buku teknik menulis karya ilmiah, dan buku komposisi bahasa Indonesia, dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Serang, dan juga buku pedoman penyusunan karya ilmiah, dan keterampilan dasar menulis serta kaidah bahasa Indonesia yang benar untuk penulisan karya ilmiah. Media pembelajaran yang digunakan yang pertama perangkat lunak dengan menggunakan kamus KBBI dan juga PUEB daring, serta perangkat keras menggunakan notebook dan LCD serta proyektor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai RPS mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan hadir dalam pembelajaran MK Bahasa Indonesia dengan materi mengenai karya tulis ilmiah, yang mana karya tulis ilmiah ini yang sedang teman-teman lakukan. Ya, ini secara teorinya. Nah, ini secara prakteknya yang mana teman-teman sudah mengumpulkan naskah di bagian bab 1 dan alhamdulillah semua teman-teman
karya ilmiah, yang mana karya ilmiah ini adalah salah satu penelitian yang memang harus objektif dan real. Dengan jenis karangan isinya itu apa tadi yang kemarin kita bahas? Eksposisi dan argumentasi ya. Di sini kita bisa melihat, Ibu hanya mengulang saja yang mana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Di sini ada kegunaan karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Oh, kenapa Bu kita ada mengembangkan kemampuan membaca yang efektif? Secara tidak langsung teman-teman pada saat mencari referensi sudah pasti kan dibaca ya. Tidak mungkin kan membuka buku sambil menutup mata. Walaupun melihat pun pasti membaca, walaupun secara lisan mengeluarkan suara ataupun di dalam hati. Nah, ini sudah pasti teman-teman akan dituntut hal itu. Dan yang kedua, melatih diri dalam melakukan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber dan referensi. Bab 1 ini sudah pasti kan bukan hanya hasil pemikiran teman-teman, tetapi di sini teman-teman mendapatkan beberapa teori yang mengambil dari sumber atau referensi. Bab 1 ini sudah pasti kan bukan hanya hasil pemikiran teman-teman, tetapi di sini teman-teman mendapatkan beberapa teori yang mengambil dari sumber atau referensi. Kenapa di sini melatih diri menggabungkan review bacaan hasil pemikiran teman-teman digabungkan dengan hasil dari teori-teori yang sudah pernah ada yang meneliti. Yang ketiga, manfaat karya tulis ilmiah membiasakan diri dengan kegiatan perpustakaan. Sudah pasti ya, karena kita pun juga mengambil referensi dari buku-buku. Bagaimana caranya mencari buku? Tidak usah membeli. Kalau memang tidak ada, kalau ada sih tidak masalah. Silakan teman-teman bisa datang ke perpustakaan. Tapi di sini karena materi yang mengenai bahasa Indonesia sudah pasti berhubungannya dengan bahasa Indonesia. Boleh teman-teman menambahkan sedikit dari referensi Google. Tetapi ingat, linknya harus dicatat, karena itu nanti akan dilampirkan di daftar pustaka. Meningkatkan fungsi antara data dan software secara lugas dan sistematis. Ini bukan untuk pemikiran yang berimajinasi, tetapi di sini harus sesuai data dan fakta. Harus ada tempat observasi. Ini teman-teman sudah ada bab 1. Kalau teman-teman berhubungannya dengan observasi di sekolah, karena ini sudah mau menjelang libur ya, dan sudah mau pembagian rapor, bisa nanti minggu yang akan datang teman-teman bisa datang ke sekolah tersebut. Tetapi teman-teman pun membawa surat izin penelitian yang dikeluarkan dari fakultas. Silakan teman-teman nanti tinggal meminta, berikan, ditulis, nanti dikasih apa namanya haknya ya, ditulis judul, siapa saja nama-namanya, nanti akan dikeluarkan surat dari fakultas. Hal ini bukan tugas biasa, tetapi tugas yang luar biasa, presensi ya. Nah, jadi ini teman-teman perlu memperhatikan hal ini. Secara lugas dan sistematis, teman-teman tidak ujuk-ujuk langsung ke bab 5. Teman-teman tidak ujuk-ujuk langsung ke bab 4. Tetapi harus sistematis. Awalnya dari mana dulu? Dari bab 1. Apa bab 1? Baca bukuan terdiri dari untuk latar belakang tidak usah mencari kemana-mana. Carilah permasalahan yang akan benar-benar teman-teman dari mana-mana. Latar belakang itu yang alasan teman-teman untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Ya. Lalu manfaat berusaha dan mendapatkan kepuasan intelektual. Kalau teman-teman sudah membuat ini penelitian loh, bukan sebuah karangan. Tadi teman-teman sudah bisa disebut seorang penulis dan juga bisa disebut seorang peneliti. Karena nanti karya teman-teman nanti akan diterbitkan di jurnal. Ya, ini Ibu sudah mengoreksi ada beberapa yang memang harus direvisi oleh teman-teman ya, yang mana nanti mohon untuk bisa direvisi secepatnya. Ya, baik, memperluas dunia ilmu pengetahuan. Semester 2 kan tidak mungkin teman-teman bisa mengetahui bagaimana metode
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada teman-teman yang kelas baik, ACC diganti lagi, ACC tidak di ACC diganti lagi, karena judulnya tidak berhubungan, karena ada faktor Y dan X atau X dan Y, ya. Sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Nah, materi yang teman-teman buat ini nanti menjadi sebuah penelitian dan dibawakan olah lagi menjadi sebuah jurnal. Mungkin saja nanti penelitian teman-teman sudah di jurnal ini bisa berkelanjutan menjadi sebuah tesis yang melanjutkan pendidikan bahasa Indonesia. Tidak mungkin kan kalau waktunya akuntansi, pelanjutan S2-nya mengambil bidangnya bahasa Indonesia. Berarti harus linear ya. Kecuali ini menjadi referensi bagi peneliti-peneliti di luar sana yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia. Dan terakhir, manfaat penulisan karya ilmiah bersifat abadi. Karya ilmiah teman-teman sampai teman-teman sudah nenek-nenek, kakek-kakek, apalagi berarti sudah selesai di sini ya. Ini akan selalu ada, tidak hilang. Ya, nanti saya tinggal diklik kalau ini sudah diterbitkan belum ya? Karena ini setiap kelompok ini masuk di setiap kelompok. Ini jadi saya nanti ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Ini berarti karya ilmiah yang bersifat abadi. Mudah-mudahan ini karya-karya ini bisa bermanfaat untuk orang ya. Nah, tadi sudah ditampung ya, ada 4 pertanyaan referensi bagi peneliti-peneliti di luar sana yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia. Dan terakhir, manfaat penulisan karya ilmiah bersifat abadi. Karya ilmiah teman-teman sampai teman-teman sudah nenek-nenek, kakek-kakek, apalagi berarti sudah selesai di sini ya. Ini akan selalu ada, tidak hilang. Ya, nanti saya tinggal diklik kalau ini sudah diterbitkan belum ya? Karena ini setiap kelompok ini masuk di setiap kelompok. Ini jadi saya nanti ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Ini berarti karya ilmiah yang bersifat abadi. Mudah-mudahan ini karya-karya ini bisa bermanfaat untuk orang ya. Nah, tadi sudah ditampung ya, ada 4 pertanyaan. Tadi dari pertanyaan dari siapa saja tadi? Dari Al-Zahra, Dea, Arif, dan Restu ya, mengenai pentingnya materi ya, atau karya ilmiah, lalu juga kendala-kendalanya seperti apa. Nah, kita bahas bersama. Sudah pasti banyak kendala dalam penulisan karya ilmiah. Waktu, hambatan waktu, tidak satu maka semuanya. Waktu kan sampai apalagi mau bimbingan yang benar ada kayak jam sekian, ada juga ada tidak fokuskan saat itu tidak bisa, karena ibu harus menyesuaikan dan jadwal sesuai dengan kegiatan ibu ya. Lalu juga biaya sudah pasti kan, print sore, print bayar lagi ya, kecuali punya mesinnya. Kendala buku referensi, lalu kendalanya timnya tidak solid. Apalagi ini kalau satu tim benar-benar harus bekerja. Bagi teman-teman yang tidak bekerja, abaikan saja. Ini si A tidak bekerja sama. Mungkin itu nanti akan memberikan tugas individu penelitian. Ya, oke. Jadi itulah salah satu garis besar penggunaan karya ilmiah. Jadi teman-teman ini dengan materi ini sangat bermanfaat sekali, khususnya nanti untuk menjenjang di semester 78 persiapan proposal skripsi dan skripsi. Inilah dasar yang harus teman-teman buat ya. Baik, mungkin sedikit garis besar yang Ibu sampaikan mengenai karya ilmiah, karena di sini Ibu akan terus mengoreksi secara prakteknya, ini secara teorinya akan dibahas. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.